bitch. Shit. Oh, you made it! You were gonna leave me? Why is that leaking? Halo Sobat Film, Netflix kembali dengan film barunya Red Notice, menceritakan pemburuan telur emas peninggalan Cleopatra. Film ini tayang di Amerika pada tanggal 5 November lalu dengan rating 6.4 di IMDb. Film ini disutradarai oleh Rawson Marshall Turber, susah bener, dan dibintangi oleh Dwayne Johnson alias The Rock, Ryan Reynolds yang pernah memerankan Deadpool, dan Gal Gadot yang pernah memerankan Wonder Woman. Gimana? Baru lihat pemainnya sepertinya sudah seru kan? Berawal kisah 2000 tahun lalu, mengisahkan kisah cinta Mark Antony dan Cleopatra. Di hari pernikahan Mark Antony, ia memberikan 3 telur emas berhiaskan berlian sebagai hadiah pernikahannya dengan Cleopatra. Selama berabad-abad, ketiga telur ini hanya dianggap sebagai mitos. Hingga pada tahun 1907, seorang petani lokal di luar Kairo menemukan 2 di antaranya. Dan hingga saat ini, telur ketiga tidak pernah ditemukan. Dan film pun dimulai. Di masa sekarang, telur pertama Cleopatra dipajang di Museum Nasional di Roma. Special Agent FBI John Hartley Nikitiange, ia adalah seorang agen khusus FBI yang mengkhususkan untuk pencurian benda seni. Ia bekerja sama dengan Interpol. Nikitiange, dia adalah Inspektur Das. Mereka berdua datang ke museum untuk mengamankan telur pertama yang dipajang di sana. Hartley dan Inspektur Das mengungkapkan potensi pencurian telur ini kepada kepala museum. Tampaknya kepala museum sangat yakin dengan sistem keamanan di museum. Sedangkan Hartley mendapatkan sumber dari informasi yang terpercaya bahwa ada kemungkinan telur itu akan dicuri, atau mungkin justru telur itu sudah dicuri. Nah loh, Nolan Booth adalah pencuri yang menargetkan telur itu, pencuri seni paling dicari di dunia. Sedangkan Hartley mendapatkan informasi ini dari The Bishop, pencuri barang seni saingan Nolan Booth. Singkat cerita, setibanya di lokasi telur pertama, ternyata telur itu masih berada di tempatnya Sob. Tetapi Hartley tidak tertipu Sob. Dia memeriksa keaslian telur itu. Ternyata telur yang dipajang adalah telur palsu dan telah ditukar oleh Nolan. Already gone, you say? Do you have thermal sensors in this room? You're wasting our time. No, wait a moment. Setelah memastikan bahwa telur itu dicuri, Inspektur Das memerintahkan untuk mengunci museum. Mengetahui hal itu, Nolan kabur. Beruntung Hartley sempat mengikutinya. Meskipun yang lain tertinggal, Nolan dengan tenang kabur bersama dengan kerumunan pengunjung. Tetapi, Inspektur Das mencegatnya di pintu keluar. Terpaksa Nolan kabur menggunakan jalan belakang. Nolan dicegat oleh Hartley dan beberapa security museum. Tetapi dengan kelincahannya dia berhasil mengecoh security museum, namun tidak dengan Hartley. Hartley berhasil memojokkannya, namun Nolan kembali kabur melewati jendela saat Inspektur Das datang. Dia berhasil kabur menggunakan sepeda motor kuntul, sedangkan Hartley berusaha mengejarnya dengan menggunakan mobil sport. Gak sepadan kan? Tapi lucunya di sini tuh dia langsung tertabrak gitu loh begitu mengejar Nolan. Sumpah skin ini koplak banget. Tinggal lari aja kan harusnya Nolan udah terkejar loh. Aduh. You held out of this for me? 56 jam kemudian, Nolan ditemukan di Bali. Hartley dan Inspektur Das berhasil menangkapnya di markasnya sendiri, tanpa perlawanan. Ada hal menarik yang terungkap di sini sob. Ternyata selama ini Nolan mencuri hanya untuk mencari perhatian ayahnya,
bukan semata-mata karena uang. Wow. We could have a lot in common. Dad's a Swiss cop. Mom's an American professor. You like to work alone. You don't like a team. You only do it for the thrill and not the money. I'm just getting to the good part. Thank you. You're welcome. I love the money. Your father's love. Singkat cerita, Nolan berhasil ditangkap dan telur itu telah diamankan. Namun, Inspektur Das tidak ingin membawa telur itu bersamanya, dikarenakan ada Nolan di dalam mobil itu. Alhasil, Hartley lah yang mengamankannya. Tetapi, The Bishop yang selama ini membantunya, tiba-tiba menyelinap dan menukar telur itu dengan yang palsu. Keesokan harinya di Roma, Hartley bertemu dengan Inspektur Das dengan membawa telur palsu yang telah ditukar oleh The Bishop sebelumnya. Awalnya Inspektur Das menganggap ini hanya tipu muslihat Nolan. Namun setelah mengetahui rekening Hartley mendapat transferan 8 juta dolar, Inspektur Das meyakini bahwa Hartley terlibat di dalamnya. Ia bahkan mengecek latar belakang Hartley di FBI. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Nah loh, singkat cerita Hartley pun ditangkap. I called up the assistant director of the BAU at Quantico. She'd never heard of you. It's impossible. Is it as impossible as a John Hartley with a Swiss bank account that received an $8 million wire transfer? As, look at me. Look at my eyes. I didn't do this. I don't believe you. Kini Hartley telah tertangkap sob. Menariknya Hartley dipenjara bersama dengan Nolan. Dia bahkan satu sel. Aduh. Keesokan harinya saat sarapan kita diberitahu rencana The Bishop yang sesungguhnya, yaitu mengumpulkan ketiga telur Cleopatra dan menjualnya kepada seorang miliarder di Mesir. Orang itu menginginkan ketiga telur Cleopatra sebagai hadiah pernikahan putrinya. Namun masalahnya adalah telur ketiga masih belum diketahui lokasinya. Tetapi Nolan mengesampingkan itu dan berniat untuk mencuri telur kedua yang dimiliki oleh Sotofose, seorang pedagang senjata internasional. Singkat cerita, Nolan berusaha membeberkan identitas sesungguhnya Hartley dari para napi lainnya. Dia dengan terang-terangan mengatakan kalau Hartley bukanlah polisi, melainkan special agent FBI. Koplak kan? Niet, policia! Guys, this man is not a cop! Special Agent John Hartley. Let's give him a warm welcome to the prison, guys. He's a profiler for the FBI, but not a cop. Yeah. Polizia. Okay, look. Please, no fight. Tak lama setelah keributan itu, Hartley dan Nolan dibawa ke ruang kepala penjara, yang ternyata di sana dia telah ditunggu oleh The Bishop. Nih gitu ya nge. Saat di Bali, The Bishop telah menampakkan batang hidungnya ya sob. Tapi ini pertama kalinya dia memperkenalkan dirinya kepada Hartley dan Nolan. Bishop juga mengakui bahwa dialah yang selama ini menjebak agent Hartley dan membuatnya masuk ke dalam penjara ini. Singkat cerita, Bishop memberikan penawaran kepada Nolan dan akan membebaskannya dan memberikan imbalan 10% jika dia bersedia memberikan informasi lokasi telur ketiga. Karena hanya Nolan lah yang mengetahui lokasinya. But the final egg, he didn't tell you. I was never going to tell you about the third egg because you're a cop. So when were you going to tell me about the third egg? Tell me where the third egg is. The final egg. I'll get you out of here and give you 10%. I'll help change your mind. Bye. Don't miss me too much. Keesokan harinya, Hartley dan Nolan memperbaiki tembok penjara. Hartley menawarkan untuk bekerja sama. Jika Nolan membantu menangkap The Bishop, maka secara otomatis Nolan akan menggantikan posisinya sebagai pencuri seni nomor 1 di dunia. Namun sepertinya Nolan tidak tertarik. Hartley tetap meyakinkan kepada Nolan kalau memang ingin mendapatkan telur kedua, besok pagi mereka harus keluar dari penjara. Tentunya mereka berdua akan sama-sama diuntungkan dalam kerjasama ini. Nolan mendapatkan telurnya, sedangkan Hartley bisa menangkap The Bishop dan membersihkan nama baiknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Nolan teringat dengan perkataan Hartley ketika di Bali. Nolan yang seorang anak polisi menjadi seorang pencuri karena menginginkan kasih sayang ayahnya. Ternyata, sewaktu kecil Nolan telah dituduh oleh ayahnya mencuri jam tangan kesayangannya. Padahal Nolan sudah mengatakan bahwa dia tidak mencurinya. Tetapi ayahnya tidak mempercayainya.
Ayah Nolan bahkan tidak menyapanya dalam waktu yang cukup lama. Sampai suatu saat ayahnya kembali menggunakan jam kesayangannya itu. Sungguh pikun kan? Aduh. The one thing that doesn't quite line up for me is how the son of a Swiss police captain turns to a life of high crime. When I was 8 years old, my dad thought I stole his watch. He asked me if I stole it. I told him I didn't. He didn't speak to me again after that. Then one night, he comes home and he sits down at the dinner table, and there it is. There's the watch, the missing watch. But he never apologized. He just said, "How was your day at school?" And then he kept asking, "How was your day at school? How was your day at school?" And I never answered him. Setelah sesi curhat kemarin, Nolan dan Hartley akhirnya memutuskan melarikan diri ke penjara. Nolan membuat bom dengan menggunakan campuran sabun, sehingga terjadi kekacauan di sana, yang lalu dimanfaatkan oleh mereka berdua untuk kabur. Nolan juga berhasil membuka pintu penjara yang terkunci dengan menggunakan kunci yang telah ia curi saat ia mengungkapkan identitas Hartley. Lalu Nolan berhasil meruntuhkan tembok penjara dengan mencabut batu kecil yang telah ia susun saat kerja bakti sebelumnya. Sebuah rencana pelarian yang cukup matang. Namun ia harus melewati tepi tembok dengan pijakan yang mainstream. Singkat cerita, mereka melihat sebuah helikopter dan berencana kabur dengan menggunakannya. Namun rencananya dihalangi oleh sipir penjara. Hartley menahan para sipir penjara yang menembak, sedangkan Nolan bertugas untuk membajak helikopter. Awalnya mereka unggul sob sampai salah satu sipir mengambil sebuah basoka dan membidik Hartley. Nolan yang sudah mengamankan helikopter melancarkan serangan balik sehingga mereka memiliki kesempatan untuk kabur. Namun di detik-detik terakhir, sipir penjara yang tadi membawa basoka membidik helikopter. Dan kalian akan terkejoet ketika melihat aksi mereka berdua berusaha meloloskan diri dari serangan basoka ini. Oh, you made it! You were gonna leave me? Why is that blinking? Incoming! Keesokan harinya, The Bishop mengundang Inspektur Das ke dalam pesta dengan mengabarkan kaburnya Nolan dan Hartley. Di sisi lain, dengan menggunakan koneksi Nolan, mereka berdua berencana menyusup ke pesta Sotofose yang akan mengadakan pesta topeng di kediamannya, di mana telur tersebut disimpan dan dijaga dengan sangat ketat. Mereka berdua membutuhkan sidik jari dan kode keamanan yang berada pada ponsel Sotofose. Selain itu, mereka juga membutuhkan scan wajah dan suara Sotofose untuk membuka brankas penyimpanan tersebut. Once they're on the move, you only have 45 seconds until they land. Two-man guard teams at every access point are signal rotated to keep them frosty. They're always watching, always listening. So there are no natural blind spots. The vault door to the egg room is a military-grade... One face and one voice that opens it. How are we gonna get his voice and his facial? Sottovoce. Deep fake technology. Spooky, right? There's more. His thumbprint, because he never upgraded his iPhone. And Sottovoce's phone can only be found in Sottovoce's pants. Pesta Sotofose di Valencia pun dimulai. Hartley menyamar sebagai tamu undangan, sedangkan Nolan menyamar sebagai pelayan. Ternyata mereka tidaklah sendiri sob. Mereka bertemu dengan The Bishop yang kemungkinan juga mengincar telur kedua. Hartley tidak hanya menyapanya saja, dia bahkan mengejak The Bishop untuk berdansa. Tentu hal itu menarik perhatian Sotofose. Dia lantas datang dan mengajak The Bishop untuk berdansa. Kesempatan itu tentunya tidak disia-siakan oleh Hartley, karena tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan ponsel milik Sotofose agar bisa membuka brankas miliknya. Get the hell out of there. Watching you dance with this man at my party has made me quite jealous. May I? Apologies. I got it. Setelah berhasil mendapatkan ponsel dan sidik jari milik Sotofose, Nolan dan Hartley bergegas menyusup dan masuk ke dalam ruang brankas. Setelah berhasil membuka brankas itu, tiba-tiba Inspektur Das memergoki mereka. Das memberikan kesempatan kepada Hartley untuk menangkap Nolan.
dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tetapi karena The Bishop adalah dalang di balik ini semua, ia mengecoh Inspektur Das dan ingin menangkap tangkapan yang lebih besar, yaitu The Bishop itu sendiri. Hey! What I need you to understand is that the Bishop is behind this entire thing. Prove it. What's it going to be, Agent Hartley? I'm sorry. Oh. Oh, come on. I see. I am a good guy. Setelah Nolan dan Hartley berhasil masuk ke dalam brankas, The Bishop ternyata sudah berada di dalamnya terlebih dahulu. Hartley dan Nolan melawan The Bishop 2 versus 1, tetapi mereka berdua tetap kalah. Ya, dalam keadaan normal harusnya The Rock pasti menang sih, karena The Rock kan pernah jadi juara WWF, harusnya bisa menang dengan mudah. Aduh. Singkat cerita, Sotofose dan kawan-kawan datang dan menyergap mereka. Ternyata Sotofose dan The Bishop telah bersekutu dan menjebak mereka berdua. Yeah, promise. Oh, whoa, hold on. Don't shoot. But she got it. It's a pleasure doing business with you. Keesokan harinya, Nolan dan Hartley telah ditahan di bawah arena Matador. Mereka menyiksa Hartley karena percaya Nolan telah mengetahui lokasi telur ketiga berada. Dengan sedikit ancaman, Nolan telah membocorkan lokasi telur ketiga. The Bishop lalu mengkhianati Fosse dan segera pergi serta meninggalkan mereka berdua. Tiba-tiba, Sotofose yang teler dengan membabi buta menembaki Nolan dan Hartley. Tetapi Hartley berhasil lolos dan hendak mengejar The Bishop serta meninggalkan Nolan. Tetapi Nolan mengungkapkan kepada Hartley bahwa telur itu sebenarnya tidak berada di Mesir. Singkat cerita, mereka berdua kabur dari kejaran Sotofose yang teler dan seekor banteng. Ya, karena saat ini mereka sedang berada di bawah arena Matador. Don't move! Why? You run, you die. Run, or you will die. Setelah berhasil selamat dari serudukan banteng, Hartley dan Nolan pergi menuju lokasi yang dulunya milik kurator seni pribadi Hitler, Rudolf Zeig. Sebuah bunker rahasia yang diyakini milik Nazi. Koordinatnya tertulis di jam tangan kesayangan milik ayahnya. Nah lo, masih inget kan sob, yang sempat disinggung oleh Nolan ketika di penjara? Singkat cerita, mereka berdua menjelajahi hutan dan mencari lokasi bunker tersembunyi milik Nazi. Saat Hartley mulai kesal, tiba-tiba mereka berdua tanpa sengaja menemukannya. Can I see this? Absolutely. Can I see this? Yeah, of course. I see what the problem is. That's the problem. Based on a goddamn hunch. Di dalam bunker, Nolan dan Hartley menemukan sebuah brankas yang terkunci. Dan ternyata kunci untuk membukanya adalah jam tangan kesayangan milik ayahnya. Singkat cerita, Hartley dan Nolan menemukan banyak barang berharga di sana, termasuk mobil antik Mercedes-Benz tahun 1931 dan tentunya telur ketiga Cleopatra. Tiba-tiba The Bishop datang dengan menodongkan senjata kepada mereka berdua. Tentunya The Bishop tidak sebodoh itu untuk pergi ke Mesir. Dengan diam-diam dia membuntuti mereka. Dan tak lama kemudian, Inspektur Das pun ternyata juga membuntuti mereka. Inspektur Das dan polisi setempat bekerja sama untuk menangkap mereka. Hartley, Nolan, dan The Bishop bekerja sama dan melarikan diri dengan menggunakan mobil antik yang tadi. Mereka kabur dan tentunya dikejar oleh Inspektur Das.
dengan menggunakan 3 mobil militer. No shit! How are we gonna get out of here? We take that! I'm trying! Let's go! Sigue! Dale! Telur itu sempat direbut oleh Inspektur Das, tetapi Nolan berhasil mendapatkannya kembali. Mereka berhasil lolos setelah melewati lorong terakhir, yang ternyata membawa mereka keluar di atas air terjun. Akhirnya Nolan berhasil selamat dengan membawa telur ketiga, tetapi dia kembali masuk ke danau hanya untuk memastikan keselamatan Hartley. Ternyata Hartley berhasil selamat dan membuat Nolan tersipu malu. Nolan mendeklarasikan kemenangannya kepada The Bishop dan memberikan kehormatan kepada Hartley untuk menangkapnya. Di saat itu, Hartley tidak memborgolnya, justru malah mencipoknya. Iya, ternyata selama ini mereka hanya menipu Nolan. Hartley dan The Bishop dari awal memang bekerja sama. Mereka melakukan ini semua karena hanya Nolan lah yang mengetahui lokasi telur ketiga. Mereka berdua pergi dan meninggalkan Nolan dalam keadaan terborgol. You lost, and I won. How's that work exactly? You can't win. Stand up. Stand up. You're right, I am the bad guy. You don't know me, Booth. What the Booth, don't be too hard on yourself. Di Kairo, Hartley dan The Bishop menyaksikan pernikahan putri miliarder Mesir yang membeli telurnya. Tetapi, siapa sangka putri miliarder itu justru lebih heboh dengan bintang tamu pernikahan yaitu Ed Sheeran. Koplak kan? Padahal sudah dapat hadiah yang sangat langka gitu loh. Lanjut, pernikahan itu kemudian digerebek oleh Inspektur Das. 6 bulan kemudian, di sebuah kapal pesiar, Hartley dan The Bishop bertemu lagi dengan Nolan. Nolan telah membekukan rekening mereka berdua yang berisi pembayaran ketiga telur Cleopatra. Ia juga akan membocorkan lokasi mereka kepada Inspektur Das jika mereka tidak membantu Nolan untuk proyek pencurian kali ini. Karena pencurian kali ini membutuhkan 3 orang untuk pengerjaannya. Mereka berdua setuju dan memulai pencurian mereka di Paris. See? You can all be friends again. It's a 3-thief job. Double the payout, triple the challenge, plus, here's the best part. What are we stealing? Tamat ending yang menderoka. Gimana sobat film, aksi kocak Ryan Reynolds dan Dwayne Johnson dalam mendapatkan 3 telur Cleopatra ini? Kalau kalian menonton langsung filmnya pasti kalian akan ngakak. Coba deh kalian buktikan. Cak Kun sudah nonton 2-3 kali video ini dan terus ngakak loh sob. Ternyata dari awal Nolan hanya dimanfaatkan oleh The Bishop untuk menemukan lokasi telur ketiga. Kira-kira bakal ada sequel lanjutannya nggak ya? Kalau disuruh memberi nilai dari 1 sampai 10, nilainya adalah 7 poin. Pesan dari film ini yang bisa kita ambil adalah, jika kalian memberikan hadiah pernikahan kepada rekan atau sahabat Anda, janganlah sekali-sekali untuk mencoba memberinya telur. Karena percayalah, mereka pasti akan lebih menyukai amplop atau yang lainnya. Aduh, sudah dulu ya sob. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar Cak Kun semakin semangat untuk selalu mengupload video terbaru. Matur, thank you.